Halo semuanya, berjumpa kembali dengan channel Kuliah Online Ekonomi. Nah, sekarang kita akan mempelajari perkotaan lagi, dan topik yang akan kita bahas pada video ini adalah konsep urbanisasi. Apa itu? Oke, kita akan mulai pembahasannya. Kita bahas pengertiannya dulu. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi itu adalah pengkotaan. Artinya, proses perkembangan menjadi kota atau mempunyai sifat-sifat kekotaan. Dalam artian gini, urbanisasi ini adalah yang mungkin yang sebelumnya bukan kota menjadi kota, oke. Atau yang sebelumnya sudah kota, itu lingkup kekotaannya semakin intens, semakin besar. Nah, itulah yang kita sebut sebagai urbanisasi, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya artinya itu lebih dari pemahaman kita sehari-hari bahwa urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, gitu ya. Tapi ini adalah sifat yang lebih general. Oke, jadi sekali lagi bahwa urbanisasi adalah pengkotaan. Nah, urbanisasi itu dapat dipandang sebagai bertambahnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan. Yang menjadi catatan kita adalah ini adalah proporsi, ya, artinya perbandingan penduduk dari total penduduk yang tinggal di perkotaan berapa persen. Nah, kalau ini bertambah maka terjadi urbanisasi. Karena tadi di awal kita sudah membahas konsepnya adalah ini adalah pengkotaan. Yang sebelumnya bukan kota menjadi kota, atau yang sebelumnya kota lingkupnya menjadi lebih besar. Jadi di sini penekanan kita adalah bahwa proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan itu menjadi lebih besar. Oke, ini yang kita sebut sebagai urbanisasi. Nah, dari definisi ini kita bisa memandang urbanisasi dari dua sudut. Yang pertama adalah, urbanisasi ini adalah pengertian kita sehari-hari, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Namun kita juga bisa memandang bahwa sebenarnya urbanisasi ini, proses menjadi urban sebenarnya, proses menjadi kota atau pengkotaan, ini adalah perubahan struktur desa menjadi kota atau perluasan sifat perkotaan ke daerah pinggiran atau sekitarnya. Oke, jadi seperti itu. Itu adalah konsep dari urbanisasi. Batasannya seperti itu. Dari konsep dan pengertian tadi, kita bisa membuat daftar ciri urbanisasi. Sebenarnya bukan ciri urbanisasi, ya, tapi artinya gini. Konsep-konsep ini atau pengertian ini, hal-hal ini bisa kita kategorikan sebagai terminologi urbanisasi, gitu ya. Nah, apa aja? Yang pertama, pertumbuhan proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan. Ingat, ini adalah proporsi dibandingkan dengan total, gitu ya. Jadi kalau secara total kan ada penduduk yang tinggal di perkotaan, ada yang tinggal di perdesaan. Nah, urbanisasi ini adalah pertumbuhan atau pertambahan proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, urbanisasi juga bisa kita pandang sebagai berpindahnya penduduk dari desa ke kota, kemudian bertambahnya penduduk non pertanian di perdesaan. Oke, jadi di sini artinya sebenarnya adalah adanya perluasan lingkup perkotaan. Oke, sudah masuk ke perdesaan, jadi sebagian desa sudah mempunyai karakteristik kota. Di sini artinya penduduk yang menggantungkan dirinya ke sektor non pertanian itu semakin besar. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah perkembangan bangunan dan fasilitas di pedesaan. Oke, bangunan dan fasilitas yang padat itu adalah salah satu karakteristik dari kota. Kalau ini ada di pedesaan, berarti di sini ada proses urban, ada proses menjadi kota di pedesaan. Oke. Kemudian perubahan ciri kehidupan sosial di perdesaan menjadi seperti masyarakat kota, misalnya menjadi heterogen dan sebagainya yang telah kita bahas sebelumnya. Salah satu ciri masyarakat kota adalah heterogen, dan ini sudah mulai masuk ke perdesaan. Ini ciri urbanisasi yang lain, ciri proses pengkotaan yang lain. Oke. Kemudian meluasnya struktur morfologis perkotaan ke kawasan sekitar. Oke. Ini sekali lagi ini adalah perluasan kota. Desa yang sebelumnya desa menjadi kota, ini adalah urbanisasi. Dan yang terakhir adalah perubahan status perdesaan menjadi perkotaan. Kita sudah membahas misalnya kita menggunakan definisi yang dibuat oleh BPS. Kemudian setelah dilihat lagi di periode yang lain di masa yang akan datang atau setelahnya, itu ternyata ada perubahan status dari perdesaan menjadi perkotaan. Nah, ini juga merupakan konsep urbanisasi yang kita bahas. Intinya, konsep urbanisasi yang kita bahas adalah adanya proses pengkotaan dari desa menjadi kota, atau yang awalnya kota mempunyai
lingkup atau karakteristik yang lebih luas, yang lebih intens lagi. Ini adalah proses urbanisasi, oke, pengkotaan. Nah, apa faktor penyebab dari urbanisasi? Kita bisa mengkategorikan faktor penyebabnya ini menjadi dua. Yang pertama adalah faktor pendorong atau push. Oke, yang kedua nanti akan kita bahas adalah faktor penarik atau pull. Kita bahas dulu yang pendorong. Faktor pendorong ini artinya faktor yang berasal dari desa gitu ya. Konsep yang kita pakai ini adalah sebenarnya lebih ke mungkin perpindahan penduduk dari desa ke kota gitu ya. Nah, ada faktor pendorong di sini, ada faktor push di sini. Faktor pendorongnya apa? Yang pertama adalah terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan. Oke. Jadi penduduk pindah ke kota, kemudian jumlah penduduk di pedesaan meningkat sehingga kemiskinan naik. Oke. Akhirnya berpindah ke kota gitu ya. Jadi nanti kita akan membahas di video yang lain tentang teori terjadinya migrasi. Salah satunya adalah karena ada gap upah gaji antara di desa dengan di kota gitu ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian faktor lainnya adalah transportasi desa kota semakin lancar sehingga mobilisasi menjadi lebih mudah. Kemudian tingkat upah di desa masih rendah. Oke, tadi sempat kita bahas. Kemudian semakin tingginya tingkat pendidikan dan skill masyarakat desa sehingga bisa berkompetisi dengan penduduk kota. Kemudian ada adat istiadat yang menjadi beban. Jadi mungkin ada sebagian yang menganggap adat istiadat menjadi beban, dia berpindah ke kota sehingga bisa meninggalkan adat dan istiadat ini gitu ya. Ini adalah salah satu beberapa hal yang menjadi pendorong terjadinya urbanisasi. Dalam hal ini adalah perpindahan dari penduduk dari desa ke kota. Nah, faktor penariknya apa? Kalau faktor penarik ini adalah sebenarnya adalah faktor yang berasal dari kota gitu ya. Dia karakteristik kota seperti apa yang bisa menarik penduduk dari desa untuk berpindah ke situ. Yang pertama, kesempatan kerja di kota itu lebih luas dan jenisnya itu bervariasi. Kemudian yang kedua, tingkat upahnya relatif lebih tinggi. Kemudian kesempatan untuk berkembang lebih terbuka, terutama di hal pendidikan. Pendidikan bisa diperoleh dari pelatihan ataupun dengan pendidikan formal gitu ya. Dimana di kota itu jenis kemudian banyaknya hal ini pendidikan dan pelatihan itu lebih banyak dibandingkan dengan di desa. Kemudian fasilitas dan barang kebutuhan yang lebih lengkap gitu ya. Kita sudah membahas hierarki kota, di mana kota besar itu relatif fasilitasnya lebih lengkap dibandingkan dengan kota kecil dan bahkan dibandingkan dengan pedesaan seperti itu. Kemudian sarana rekreasi perkotaan yang lebih beragam ya. Rekreasi di sini mungkin rekreasi yang mungkin bukan nature ya, sifatnya bukan lingkungan alam seperti itu, tapi rekreasi ya hiburan seperti menonton bioskop, wahana, hiburan, taman-taman kota dan yang lain-lain gitu ya. Itu rekreasi semacam ini banyak di perkotaan. Kemudian yang terakhir adalah bahwa di kota itu adat dan istiadatnya, kontrol sosialnya itu lebih longgar. Mungkin beberapa orang menyukai terhadap hal ini gitu ya. Itu faktor-faktor baik pendorong ataupun penarik yang menyebabkan orang berpindah dari desa ke kota. Dalam hal ini adalah urbanisasi. Nah, apa dampak urbanisasi itu ya? Urbanisasi itu identik dengan pertumbuhan fisik kota gitu ya. Tadi kita sudah membahas, dan pemukiman elit di pinggir kota dan ditunjang teknologi yang maju gitu ya. Karena ini proses pengkotaan tadi, dan ini terutama di negara maju gitu ya. Nah, urbanisasi itu juga identik dengan lingkungan perkotaan yang semerawut gitu ya, semakin luas tetapi diikuti dengan permukiman miskin dan sarana prasarana yang kurang memadai gitu ya. Itu juga salah satu dampak dari urbanisasi juga gitu ya. Jadi ada dua sisi. Oke lah. Yang pertama mungkin nanti lingkungan perkotaan menjadi meluas, kemudian fasilitasnya lebih banyak gitu ya. Tapi tidak dipungkiri bahwa terutama di negara yang berkembang gitu ya, urbanisasi itu justru akan membuat satu permasalahan kota sendiri. Tidak hanya di negara berkembang sebenarnya, tetapi ini lebih terlihat di negara yang berkembang. Lingkungan kumuh, pemukiman miskin di tengah kota dan yang lain-lain itu ya. Itu dampak dari urbanisasi. Sekarang kita akan membedakan dampak positif dan dampak negatif dari urbanisasi. Dampak positifnya apa? Yang pertama adalah
Keberadaan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi di tempat yang bersamaan ini akan mendorong perkembangan bisnis, iptek, dan industri. Kita sudah membahas urbanisasi perpindahan dari desa ke kota, nanti ada pool tenaga kerja semakin banyak, yang ini bisa digunakan oleh bisnis, industri untuk mendorong pertumbuhan kota itu, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akses kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan layanan sosial akan menjadi lebih baik, gitu ya. Karena mau tidak mau, karena banyak orang di situ, pemerintah pasti akan menyediakan fasilitas-fasilitas ini. Akses kesehatan, pendidikan, perekonomian itu akan lebih baik. Oke. Dan juga dalam hal penyediaannya itu lebih mudah. Karena apa? Karena ada perkumpulan orang di situ, banyak orang yang ada di kota, gitu ya, berkumpul melakukan aglomerasi, sehingga kebijakan dan penyediaan layanan pemerintah itu akan menjadi lebih efisien. Menyediakan layanan dan diutilisasi oleh banyak orang, gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Kemudian semakin banyaknya orang, semakin heterogen, pemahaman akan keberaneka-ragaman itu menjadi lebih baik, gitu. Jadi keanekaragaman ini bukan menjadi barrier sosial lagi untuk berkembang, gitu ya. Itu dampak positif dari urbanisasi. Nah, dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah, yang pertama adalah masalah lingkungan pastinya, polusi, sanitasi, rumah kumuh, dan yang lain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah rentan timbulnya kejahatan, gitu ya, di perkotaan, karena mungkin tuntutan dari ekonomi kota juga, itu ya, persaingan semakin banyak, harga tinggi, dan kesempatan juga ada, itu ya. Jadi kejahatan akan meningkat di perkotaan. Ada prostitusi dan obat terlarang juga beredar. Kemudian budaya yang tercampur dan diikuti oleh pengaruh dunia luar itu akan mengakibatkan lunturnya budaya bangsa, gitu ya. Jadi yang lebih heterogen tadi, dan terutama dimasukin juga oleh budaya dari luar negeri, gitu ya. Jadi budaya bangsa bisa menjadi luntur. Oke, itu adalah dampak negatifnya. Nah, ini adalah beberapa implikasi negatif dari adanya urbanisasi tadi, urbanisasi secara umum, gitu ya. Proses pengkotaan. Yang pertama adalah excessive size, artinya ukuran kota yang berlebihan. Nanti di video lain kita akan membahas adanya kota yang sifatnya raksasa, gitu ya, urban giantism, gitu ya, gigantic, gitu ya, yang raksasa. Nanti akan kita bahas. Salah satunya karena urbanisasi ini. Kemudian ada overcrowding, terlalu padat, kemacetan, ada shortage of urban services, karena banyaknya orang, walaupun sudah ada akses kesehatan, pendidikannya lebih baik, misalnya itu tetap ada kekurangan, ada shortage di sini. Permintaannya lebih besar karena adanya konsentrasi penduduk tadi. Ada slum area, daerah kumuh, ada traffic congestion, ada kemacetan lalu lintas, kemudian ada pengangguran, banyak pengangguran di situ, ada masalah isu rasial, ada masalah sosial, ada modernisasi, gitu ya, yang mungkin menyebabkan budaya menjadi luntur, luluh, gitu ya. Kemudian ada loss of agriculture land, artinya ada lahan yang seharusnya dibuat untuk pertanian tetapi dialihfungsikan menjadi lahan perkotaan, gitu ya, dengan sifat kekotaan, artinya bukan agraris. Ada implikasi negatif di sini. Kemudian ada degradasi lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah administrative organization. Ini terkait dengan bagaimana pemerintah melayani, itu juga akan lebih sulit, terutama dalam hal perencanaan kota, gitu ya. Semakin kompleks permasalahan kota, semakin lingkungannya juga terganggu, karena urbanisasi ini menyebabkan perencanaan kota ini juga menjadi lebih sulit.